Avia atau PT Avian, nah ini menurut saya makin efisien. Meskipun labanya hanya naik 5% di kuartal ketiga 2023 ini. Kenapa bisa makin efisien? Nah, akan saya bahas di video kali ini tentang Avia yang makin efisien. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, Avia sendiri itu sudah melaporkan laporan keuangan itu kemarin tinggal tanggal 30 jam 9 dan ini saya take tanggal 31 jam 8. Oke, setelah saya cek laporan keuangannya dia, di sini kenaikan labanya tidak signifikan, hanya sebatas 55% aja. Oke, kurangi 1080 283 ya, kenaikannya hanya 60 M 60 M atau senilai sebesar 5%, 5,5 tepatnya. Tapi saya melihat ini makin efisien ya. Kenapa? Kalau kita cek ya, kasnya ini mengalami kenaikan. Oke, kasnya mengalami kenaikan. Kalau kita cek di note nomor 4, kas dari Avia ini naiknya lumayan signifikan ya. Sebelumnya itu 2,1 M ya. Oh sorry, 2,1 triliun ini dalam jutaan ternyata. 2,1 triliun. Oke, 2,1 triliun. Oh, berarti ini tadi eh enggak 5 M ya. 6 jutaan. Oke, nanti kita ulang lagi. Asetnya kasnya ini sebelumnya 2,1 T, sekarang jadi 3,3. Jadi ada kenaikan sebesar 1,2. 1,2 triliun ini lumayan besar ya. Dalam 9 bulan terakhir aja ya. Dan kenaikan paling besar itu kalau kita cek itu di deposito, terutama di deposito rupiah. Di Bank BRI mereka naik jadi 1,1, asalnya hanya 800 M. Oke, lalu ada di Bank BTN itu 800 M, terus Danamon sebelumnya nggak ada jadi 530, terus Mybank jadi 200 sebelumnya 150. Yang mengalami penurunannya di Bank Permata dan Bank Pan Indonesia atau Bank Panin kayaknya. Oke, tingkat suku bunga per tahunnya 5,25 sampai 6% ini termasuk besar. 6%, kalau lihat suku bunga sekarang juga 6%, jadi make sense. Oke, kalau kita cek ke atas lagi, kasnya segitu besarnya dari Avian sendiri ya. Dari Avian, Avian ya ini ya, chat. Oke, terus mereka masih punya investasi pada surat utang ini lumayan 2,9 triliun. Jadi ini mengalami penurunan. Jadi ini banyak duit yang ada di Avia ya. Oke, kalau kita lihat liabilitasnya, mereka cuma ada pinjaman bank di jangka pendek. Meski itu pun nominalnya kecil ya, hanya 3 miliar doang. 3 miliar ini sangatlah enteng ya dengan kas 3,3 T. Jadi ini sangatlah kecil banget dan tidak ada hutang lagi. Jadi bisa saya katakan ini Avian adalah salah satu perusahaan yang tidak mempunyai hutang bank. Dan ini kecil banget. Jadi ini sangatlah sehat ya. Selain Avia ada Sido muncul juga gitu, dan sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa gitu. Oke, kita lihat ya, sedang kasnya gede, ada surat utangnya juga. Surat utangnya tadi 2,9. Jadi kalau di total ya 3,3 ditambah 2,9 itu 6,2. 6,2 T ditambah mereka masih punya saldo laba yang belum ditentukan penggunanya itu 1,3 triliun. Jadi bisa dikatakan free cash-nya mereka itu sebesar ya 7 triliun. 7 triliun dengan kondisi sekarang Avia sendiri itu dihargai sebesar 490 atau senilai 30 triliun. Kalau kita lihat ya, mereka ada corporate action sekarang yaitu dividen yang sudah tahap payment date ya, ini udah payment date. Ini Oktober ya, hari ini payment date mereka. Oke, udah itu. Jadi ini perusahaan yang secara kas ini perusahaannya gede banget ya, duitnya gede banget.
duitnya gede banget ini Avi. Oke, kita lihat ya pendapatannya. Oke, kita hitung tadi ya, berarti ini kenaikannya hanya 5, bentar, 1140,294 dikurangi 1080,283, 60 ya, 60 M ya, kenaikannya 60 M sih. Kenaikannya 60 miliar untuk perusahaan. Nah, kalau kita lihat ya, aslinya pendapatannya ini naik. Sudah naik ya. Jadi make sense kalau labanya naik. Tetapi saya menilai ini makin efisien karena mereka berhasil menekan ini, yaitu COGS-nya atau cost of goods sold atau beban pokok penjualannya. Sebelumnya 2,9 dan ini cuma 2,8. Jadi dari sini menunjukkan nih hal yang positif dari perusahaan. Kalau kita cek di pendapatan perusahaan note nomor 24 ini dibagi menjadi dua, pihak ketiga dan pihak berelasi, that's it. Karena ya ini produknya chat aja ya. Itu kalau kumpulkan lagi berdasarkan jaringan distribusi itu hanya distributor sendiri 4,5, pihak ketiga 600 M dan penjualan langsung itu 35. Jadi penjualan langsung ini kecil banget. Penjualan melalui distributor sendiri merupakan penjualan yang dilakukan melalui PT TKTW entitas anak dan PT TKWI entitas anak tidak langsung kepada pelanggan. Jadi mereka sudah ada bagian PT-PT-nya sendiri, yaitu anak perusahaan yang bisa dikatakan hulunya mereka lah ya. Oke, itu ya yang membuat perusahaan, that's why distributor sendirinya gede banget dibandingkan tahun lalu. Dan ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Yang turun hanya distributor ke pihak ketiga aja. Sebelumnya 633 M, sekarang 604 M. Oke, beban pokok penjualan. Kalau kita lihat ya, beban pokok penjualan mereka berhasil menekan dari pemakaian bahan baku. Sebelumnya 1,6, sekarang hanya 1,5. Dan ini sangatlah signifikan. Terus perawatan dan pemeliharaan mereka turun, pemakaian bahan pembantu mereka juga turun, perlengkapan pabrik mereka juga turun. Mungkin ini juga pemakaian bahan baku karena mereka udah punya persediaan, atau mereka juga bisa dikatakan harganya yang makin turun. Harga dari bahan baku itu. That's why mereka berhasil menekan. Oke, kalau di sini, nah promosi dan iklannya pun mereka udah hampir 2 kali lipat bahkan dinaikkan ya. Dan biaya angkut penjualan juga naik dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan saya nggak tahu ya apakah ini efisien apa enggak promosi iklannya. Cuman kalau kita hitung ya, hitung aja dari sebelumnya itu 42 M iklannya ya. Ya, kita bagi dengan omsetnya. Omsetnya tadi kita dapat yaitu penjualannya sebelumnya 4957,983. Nah, promosinya itu 0,85% ya, biaya promosinya 0,85. Kalau sekarang itu dinaikkan 0,85 ya, 0,86 lah ya kita bulatkan. Kalau sekarang 0,85 0,86, kalau sekarang itu sebesar 734, oke, 1,46. Jadi dari segi promosi ini mengalami kenaikan jadi 1,4 bebannya ya, berdasarkan omsetnya 1,4647 lah ya. Sebelumnya hanya 0,85. Jadi saya mengatakan promosi dan iklannya lebih powerful, lebih oke tahun lalu kalau saya melihat ya. Itu sih kalau saya melihat. Tapi kenaikan yang lain-lain make sense sih. Dari kenaikan gaji upah dan lain-lain, makin tahun makin naik, wajar gitu. Itu aja sih. Jadi efisiennya sudah terjawab di mana mereka hanya berhasil menekan yang namanya beban pokok penjualan. Kalau kita lihat penghasilan keuangan mereka juga naiknya tipis, hanya 209, sebelumnya 206. Kemungkinan besar penghasilan keuangan ini berdasarkan dari SBN ya. Surat bunga dari surat utang negara lah ya, SUN. Nah, ini benar 108 paling gede. Tapi nominalnya turun, sebelumnya 179. Make sense karena kita lihat tadi ya kasnya, surat utang negaranya juga turun. Bunga deposito yang naik signifikan ya, jadi 92 M, sebelumnya hanya 20. Dan ini menunjukkan bahwa mereka semakin memang kuat di kasnya dan memanfaatkan dan makin efisien. Ini hal yang bagus sih, percaya ya. Ini salah satu keunggulan dari perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko itu sendiri ya. Oke, mungkin itu ya. Kalau kita lihat ya dari arus kas perusahaan, dari aktivitas operasi mereka naik.
Oke. Di sini juga pembayaran pada pemasok turun, sebelumnya 3,7 sekarang hanya 3,2. Ini kemungkinan pemasok ya bahan baku ya. Jadi bahan bakunya makin turun ya. Kas yang diperoleh operasi 1,2, sebelumnya 1 doang. Penerimaan lain-lain, penerimaan penghasilan bunga ini juga naiknya signifikan, luar biasa. Aktivitas investasi mereka masuk mereka nggak keluar ya. Ada yang uang yang masuk dari penerimaan surat utang negara. Oke, penambahan investasi. Oke, mereka nambah penambahan investasi pada surat utang negara. Mereka nambah hanya 196, sebelumnya 301, penambahnya dikit. Oke, pendanaan. Nah, ini pendanaan mereka keluar 737 M, yaitu pada paling banyak adalah pembayaran dividen. Oke, mereka barusan dapat duit pinjaman bank 30 M, padahal habis bayar bank 33. Nominalnya kecil banget ya. Kalau dibandingkan dengan kas yang ada. Kas mereka kan gede banget ya, jumbo banget 3,3. Oke, jadi ini perusahaan yang sangatlah sehat banget kalau saya melihat. Sedangkan kalau kita lihat case statistik, PI-nya berada di 20, PBV-nya di angka 3. Ini berdasarkan ini aja udah mahal. Terus menurut Stockbit juga dihargai 26,9. Ya 26,9 triliun atau 27 lah ya. Sekarang hanya di 30. Kalau saya menilai perusahaan ini kemungkinan besar di tahun ini, akhir tahun 2023 atau berdasarkan laba total 2023 ini pasti mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Tetapi naiknya mungkin tidak jauh-jauh ya. Tidak jauh-jauh dari 10% mungkin paling besar ya net profitnya. Labanya naiknya, net profitnya mungkin tidak lebih dari 10%. Kalau saya melihat seperti itu. Yang menurut saya menarik adalah net profit margin mereka itu besar ya, 20%. Masih bisa growth 2 digit lah ya. Menunjukkan ini hal yang bagus sih. Meskipun laba dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hanya naiknya tipis-tipis, tapi dari segi margin keuntungan mereka masih 2 digit, ini bagus banget sih. As a bisnisnya bagus sih. Kalau saya melihat seperti itu. Dan sisi positif dari perusahaan ini adalah mereka sering bagi dividen. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya 2022 dan ada dividen interim. Contoh ini dividen interim ini pasti 11 per lembar. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini tentang Avia, bahwa intinya perusahaan ini makin efisien. Dan juga ini memang perusahaan yang kasnya banyak banget ya, dan mereka cerdas ya, menaruh duit kas yang banyak ditaruh di surat utang, deposito, yang membuat penghasilan keuangan mereka makin gede. Mungkin itu. Dan apakah menarik? Apakah masih bisa naik lagi? Menurut saya harga wajarnya ya di kisaran ya sekian sampai 550 mungkin paling tinggi ya. Jadi menurut saya ini sudah masuk harga wajar dari si Avian sendiri. Oke, mungkin view saya tentang Avian cukup sekian, dan jika ada perbedaan view boleh tulis di kolom komentar. Jika ada request juga boleh di request ditulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.